Hujan di desa Watu Agung bukan lagi sekedar fenomena cuaca. Ia telah bermutasi menjadi sebuah pengepungan. Sudah 7 hari lamanya, matahari seolah dihapus dari cakrawala, menyisakan langit kelabu pekat yang menggantung rendah. Seolah-olah berat awan itu sendiri sanggup meruntuhkan atap-atap rumah warga. Air tidak lagi jatuh dalam butiran, ia jatuh dalam tekanan. Bunyi hantaman air pada atap seng bukan lagi irama yang menenangkan, melainkan genderang perang yang konstan, memekakkan telinga dan mengikis ketenangan jiwa. Arman, seorang relawan bencana yang baru 3 tahun bertugas di wilayah ini, berdiri di teras balai desa dengan segelas kopi yang sudah mendingin. Ia memperhatikan bagaimana air merembes ke celah-celah dinding kayu, bagaimana kelembaban merayap naik dan membuat segala sesuatu terasa lengket. Di bawah pijakannya, tanah perbukitan Watu Agung terasa aneh. Tanah itu tidak lagi padat. Ia terasa lunak, seperti adonan roti yang terlalu lama diuleni. Kehilangan bentuk aslinya dan siap menyerah pada tarikan gravitasi kapan saja. Watu Agung adalah sebuah desa yang keras kepala, dibangun di atas lereng-lereng curam yang secara geologis dikategorikan sebagai zona merah. Desa ini menyimpan sejarah panjang tentang bencana yang selalu berakhir dengan duka yang terkubur. Di dinding balai desa, sebuah peta resiko bencana yang modern dan mengkilap terpajang dengan gagah. Ada garis merah untuk zona bahaya tinggi, kuning untuk waspada, dan hijau untuk titik aman. Jalur evakuasi terbaru yang dibangun dengan dana hibah tahun lalu tampak sangat meyakinkan di atas kertas. Sebuah jalan rabat beton selebar 2 meter yang membelah lereng dengan presisi teknis menjanjikan pelarian cepat menuju lapangan kecamatan. Semuanya sudah sesuai standar, Man, ujar Pak Kades tempo hari sambil menepuk bahu Arman. Namun, setiap kali Arman menatap jalur beton itu di tengah hujan lebat, ada rasa dingin yang merayap di tengkuknya. Bukan rasa takut akan kegagalan teknis, melainkan sebuah firasat primitif yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan cara mereka memperlakukan lereng ini. Malam itu, di hari ke-8, kegelisahan Arman mencapai puncaknya. Kepala desa memintanya membantu memindahkan arsip-arsip lama di gudang belakang ke kantor kecamatan. Gudang itu adalah bangunan kuno yang terisolasi. Sisa-sisa arsitektur kolonial yang jarang dikunjungi. Baunya adalah campuran antara kertas basah, kayu lapuk, dan aroma tanah yang tersedak air. Lampu neon di langit-langit berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding yang berjamur. Saat Arman menggeser sebuah lemari kayu jati yang berat, ia menemukan sebuah gulungan kertas yang terselip di balik papan dinding yang retak. Gulungan itu diikat dengan tali rami yang sudah rapuh. Ketika ia membukanya perlahan, butiran debu tua berterbangan dan ia menemukan sebuah peta desa Watu Agung yang digambar tangan dengan ketelitian yang luar biasa. Peta itu berbeda. Judulnya tertulis dalam kaligrafi lama yang tegas. Peta jalur evakuasi, revisi hujan panjang.
Arman mengerutkan kening. Peta modern di balai desa tidak mengenal istilah hujan panjang. Namun di peta tua ini, jalur evakuasinya sama sekali tidak melewati jalan beton yang sekarang mereka banggakan. Sebaliknya, jalur itu berkelok-kelok dengan cara yang aneh, seolah-olah menghindari bagian-bagian tertentu dari bukit tanpa alasan topografi yang jelas bagi mata awam. Jalur itu mengikuti punggungan berbatu yang sempit, menembus hutan bambu tua, dan berakhir di sebuah dataran tinggi yang sekarang hanya dianggap sebagai lahan terbengkalai. Di sudut bawah peta, ada catatan kecil dengan tinta yang hampir pudar, namun goresannya terasa sangat mendalam. Tanah ini tidak diam. Ia bergerak seperti naga yang terbangun. Saat hujan turun tanpa henti melebihi 7 hari, jangan pernah melewati perut naga. Ikuti tulang punggungnya, atau kau akan ditelan dalam diam. Arman merasakan detak jantungnya meningkat. Ia membandingkan peta tua itu dengan peta modern di otaknya. Jalur beton yang baru dibangun justru memotong tepat di area yang di peta tua disebut sebagai perut naga. Keesokan harinya, firasat buruk Arman menjadi kenyataan. Sirine evakuasi dibunyikan sebagai latihan kesiapsiagaan karena curah hujan telah melampaui batas aman. Warga dengan wajah-wajah yang lelah namun patuh mulai bergerak menyusuri jalur evakuasi beton. Petugas dengan pengeras suara berteriak memberikan instruksi, memastikan semua orang berjalan dalam barisan. Namun, di tengah keriuhan itu, terjadilah sebuah anomali. 3 warga, Pak Satrio, istrinya, dan anak bungsu mereka dilaporkan hilang. Mereka terlihat terakhir kali sedang berjalan di tengah barisan di jalur beton. Namun, saat rombongan tiba di lapangan kecamatan, mereka tidak ada. Tim SAR segera dikerahkan. Mereka menyisir jalur beton itu berulang kali. Tidak ada tanda-tanda longsor kecil. Tidak ada jurang di sisi jalan yang bisa membuat orang terpeleset tanpa suara. Dan tidak ada jejak kekacauan. Mereka seolah-olah menguap begitu saja ke dalam kabut putih yang menyelimuti Watu Agung. Arman berdiri di lokasi di mana keluarga Satrio terakhir terlihat. Ia mengeluarkan peta tua yang ia bawa secara diam-diam. Di titik itu, peta tua memberikan peringatan keras dengan simbol tanda silang merah. Area beresiko lenyap. Ia mencoba berbicara dengan ketua tim evakuasi. Kita harus menggunakan jalur lama, Pak. Jalur punggungan berbatu di sisi timur. Peta lama menunjukkan bahwa jalur beton ini berada di atas kantong lumpur purba yang bisa bergerak secara supermukaan saat hujan panjang. Ketua tim tertawa kecil, meskipun matanya menunjukkan kelelahan. Arman, Arman, kita ini hidup di zaman data satelit. Peta itu sudah dikaji oleh ahli geologi dari kota. Jalur beton ini punya pondasi sedalam 10 meter. Jangan terpengaruh oleh mitos atau peta usang dari gudang. Arman terdiam. Namun matanya tidak lepas dari permukaan beton yang tampak kokoh itu. Ia melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Sebuah retakan mikro yang mengeluarkan suara desis halus. Seperti suara nafas yang tertahan di bawah bumi. Arman bukanlah tipe pria yang mudah percaya pada tahayul. Sebagai relawan yang terlatih, ia terbiasa bekerja dengan data, koordinat GPS,
dan protokol evakuasi yang kaku. Namun, di Watu Agung, logika teknisnya perlahan terkikis oleh sesuatu yang lebih purba. Di bawah siraman hujan yang tak kunjung henti, ia merasa bahwa setiap inci tanah yang ia pijak sedang membisikkan peringatan yang tidak bisa ditangkap oleh sensor digital manapun. Saat ia berdiri di persimpangan, titik di mana jalan beton mulus menurun ke arah lembah dan sebuah jalan setapak yang nyaris tertutup semak berduri mendaki ke arah pegunungan. Arman merasakan beban ribuan nyawa di pundaknya. Di depannya, ratusan warga berbondong-bondong mengikuti lampu-lampu petugas. Mereka tampak seperti barisan semut yang patuh, percaya sepenuhnya pada janji keamanan dari konstruksi beton. "Arman, apa yang kamu lakukan? Cepat bergabung ke barisan!" teriak Pak RT. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin. Arman tidak menjawab. Ia menatap Mbah Kromo, seorang kakek berusia 80 tahun yang berdiri gemetar memegang tongkat bambu di dekat persimpangan. Mata tua itu tidak menatap jalan beton, melainkan menatap ke arah hutan bambu di atas sana dengan sorot mata ketakutan yang mendalam. Di sampingnya ada Siti, seorang ibu muda yang mendekap bayinya erat-erat di bawah plastik tipis. "Mbah, jalan yang itu." Arman menunjuk ke jalur lama yang tertulis di peta usang. "Apa Mbah pernah melewatinya?" Mbah Kromo terbatuk. Suaranya parau. "Dulu saat kakek masih muda, hujan seperti ini pernah datang. Mereka yang turun ke lembah, mereka tidak pernah kembali untuk bercerita. Tanah ini punya lapar yang berbeda saat hujan panjang, Nak." Kalimat itu menjadi pemicu bagi Arman. Ia menarik nafas panjang. Paru-parunya sesak oleh udara yang lembab. "Ikuti saya!" teriak Arman tiba-tiba memotong barisan. "Mbah Kromo, Siti, dan kalian yang di belakang, kita tidak lewat bawah. Kita naik ke pegunungan." Hanya segelintir orang yang berhenti. Sisanya menatap Arman seolah ia sudah gila karena kelelahan. Seorang pemuda bernama Galang yang selalu skeptis memutuskan untuk ikut karena ia melihat keyakinan yang mengerikan di mata Arman. Ada sekitar 15 orang dalam kelompok kecil itu, beberapa lansia, Siti dan bayinya, dan juga Galang. Perjalanan itu adalah sebuah siksaan fisik. Jalur lama itu bukan lagi jalan, melainkan selokan air yang penuh dengan akar-akar licin dan bebatuan tajam. Arman berada di depan, menebas semak dengan parang pendek, sementara Galang membantu warga lansia di belakang. "Man, ini gila. Kita malah menjauh dari titik kumpul." Galang memaki saat kakinya terperosok ke dalam lubang lumpur. "Lihat ke bawah, Lang," balas Arman tanpa menoleh. Dari ketinggian itu, mereka bisa melihat jalur beton di bawah sana. Lampu-lampu senter warga yang mengungsi terlihat seperti ular cahaya yang panjang. Namun, Arman menyadari sesuatu yang janggal. Ular cahaya itu tidak bergerak maju. Mereka tampak statis, seolah-olah tanah di bawah jalan beton itu mulai bergeser secara perlahan, membuat mereka berjalan di tempat tanpa menyadarinya. Setiap kali mereka melangkah di jalur lama, Arman merasakan sensasi yang berbeda. Tanah di sini terasa keras dan dingin. Di bawah lapisan lumpur tipis,
Ada hamparan batu andesit raksasa yang tertanam jauh ke dalam bumi. Sebuah fondasi geologi yang bertindak sebagai jangkar alami. Inilah yang disebut peta tua itu sebagai tulang punggung. Hujan semakin ganas, seolah mencoba mencuci mereka bersih dari lereng bukit. Siti mulai menangis dalam diam. Bayinya tidak lagi bersuara, terlalu dingin untuk menangis. Arman terus memaksa mereka maju. Ia merasa seolah jalur ini mengenali mereka. Akar-akar pohon yang tadi tampak menghalangi, kini seolah menjadi pegangan tangan yang kokoh di tengah badai. Sekitar pukul 2 dini hari, mereka mencapai sebuah dataran kecil yang disebut Watu Gilang. Sebuah batu datar raksasa yang bertengger di puncak pegunungan. Mereka semua ambruk karena kelelahan, berlindung di bawah ceruk batu. Dari titik ini, mereka memiliki pandangan sempurna ke arah lembah Watu Agung. Tiba-tiba, suara gemuruh itu datang, bukan dari langit, melainkan dari perut bumi. Mbah Kromo langsung bersimpuh dan menutup telinganya. Naganya terbangun, bisiknya lirih. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana jalan beton yang tadinya kokoh tiba-tiba meliuk seperti pita sutra yang ditarik. Tidak ada ledakan tanah, tidak ada debu karena semuanya basah. Yang ada hanyalah pemandangan mengerikan di mana seluruh lereng bawah, beserta rumah-rumah, pepohonan, dan deretan lampu senter yang tadi mereka lihat, meluncur masuk ke dalam kegelapan lembah, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Suara teriakan yang sempat terdengar sesaat langsung ditelan oleh suara air yang menderu. Tuhan! Galang jatuh berlutut. Wajahnya pucat pasi. Ia menyadari bahwa jika ia tidak mengikuti insting gila Arman, ia akan berada di dalam pusaran lumpur hitam itu. Arman berdiri mematung di pinggir tebing. Ia melihat ke arah peta di tangannya yang sudah basah kuyup. Di bawah cahaya kilat yang menyambar, ia bersumpah melihat garis-garis di peta itu berpendar sesaat. Seolah-olah jalur lama itu baru saja kenyang karena telah menyelamatkan mereka. Atau mungkin karena telah mengorbankan yang lain. Keheningan yang mengikuti longsor itu lebih menakutkan daripada badainya sendiri. Di bawah sana, desa Watu Agung telah berubah menjadi lautan lumpur hitam yang diam. Tidak ada suara minta tolong, tidak ada sisa kehidupan, hanya suara hujan yang terus jatuh, mencoba menghapus jejak tragedi yang baru saja terjadi. Fajar pecah dengan warna abu-abu pucat yang sakit. Hujan yang tadinya mengamuk, kini menyusut menjadi rintik halus yang dingin. Seolah-olah langit telah kehabisan tenaga setelah menghancurkan segalanya. Di atas Watu Gilang, Arman terbangun dengan tubuh kaku dan sendi-sendi yang terasa seperti karatan. Di sekelilingnya, kelompok kecil yang ia selamatkan mulai bergerak dalam diam. Wajah-wajah mereka kosong, seolah nyawa mereka tertinggal di bawah timbunan lumpur di bawah sana. Kita, kita harus turun. Suara Arman serak, nyaris tidak terdengar. Perjalanan turun dari punggungan berbatu itu jauh lebih sulit daripada saat mendaki. Tanah yang tadinya padat kini licin oleh lapisan lumpur tipis. Mereka harus melewati pinggiran luka raksasa di bumi. Dari ketinggian itu,
Mereka melihat pemandangan yang tak masuk akal. Jalan beton yang mereka banggakan kini mencuat ke udara seperti patahan tulang kering. Sementara area di bawahnya telah berubah menjadi hamparan bubur hitam yang diam. Setelah 3 jam berjalan tertatih, mereka akhirnya mencapai perbatasan desa tetangga yang tidak terkena dampak langsung. Di sana, lampu-lampu dari kendaraan darurat berkedip biru dan merah, membelah kabut pagi. Tim SAR dan petugas medis yang baru datang dari kota segera berlarian menyambut mereka. "Dari mana kalian?" teriak seorang petugas dengan jaket oranye. Tampak terkejut melihat sekelompok orang muncul dari arah hutan bambu yang dianggap buntu. "Kami dari atas, dari jalur lama," jawab Arman sambil menyerahkan Siti dan bayinya ke tangan para medis. Mereka kemudian digiring menuju sebuah sekolah dasar yang disulap menjadi posko darurat. Suasana di sana kacau. Bau minyak kayu putih, mie instan, dan pakaian basah bercampur menjadi satu. Arman, meskipun fisiknya hancur, menolak untuk beristirahat. Ia merasa bertanggung jawab untuk memastikan semua orang yang bersamanya terdata dengan benar. Arman duduk di depan sebuah meja kayu di pojok posko, membantu petugas administrasi mencatat nama-nama penyintas. Disinilah keanehan yang melampaui logika bencana mulai merayap masuk. "Namanya Satrio, istrinya bernama Ratna, dan anaknya." Arman mendiktekan nama keluarga yang ia yakini berjalan di jalur beton tadi malam. Petugas administrasi itu mengerutkan kening. Jemarinya berhenti mengetik di laptop yang ditenagai generator. "Satrio siapa, Mas Arman? Saya sudah cek di database kependudukan digital yang kami unduh dari server pusat sebelum jaringan putus. Tidak ada nama keluarga Satrio di RT 4 Desa Watu Agung, Mas." Arman tertegun. "Ah, nggak mungkin. Saya sendiri yang memverifikasi bantuan sosial untuk mereka bulan lalu. Rumahnya yang bercat biru di dekat tikungan jalan beton." "Mas, di data ini, rumah di tikungan itu adalah lahan kosong milik kas desa. Tidak pernah ada bangunan di sana," jawab petugas itu datar, sambil memutar layar laptopnya ke arah Arman. Darah Arman terasa membeku. Di layar itu, peta digital desa menunjukkan sebuah lahan kosong di titik yang ia ingat sebagai rumah keluarga Satrio. Ia segera menoleh ke arah Mbah Kromo yang sedang duduk di sudut ruangan sambil menyeruput teh hangat. "Mbah, keluarga Pak Satrio yang rumahnya biru, Mbah ingat mereka kan?" tanya Arman mendesak. Mbah Kromo menatap Arman dengan mata yang tampak sangat tua dan letih. "Satrio? Tidak ada orang yang bernama itu di desa kita sejak zaman penjajahan, Nak. Mungkin kamu hanya sedang lelah dan berhalusinasi karena kurang tidur." Arman beralih ke Galang, pemuda yang bersamanya di atas bukit tadi malam. Galang hanya menggeleng. "Man, kita hanya ber-15 tadi malam. Jangan membuat suasana jadi makin seram." Keputusasaan mulai menyelimuti Arman. Ia merogoh saku jas hujannya, mencari peta tua dari gudang arsip sebagai bukti terakhirnya. Namun, saat ia membentangkan kertas itu di atas meja, ia terkesiap. Peta yang tadinya penuh dengan garis tinta hitam yang rumit dan peringatan perut naga, kini telah berubah menjadi lembaran kosong yang putih bersih. Kertas yang masih terasa lembab dan berbau kuno, namun semua informasinya telah hilang. Seolah-olah tanah Watu Agung telah menarik kembali rahasianya setelah pengorbanan terpenuhi.
Beberapa minggu berlalu, Watu Agung yang lama telah dinyatakan sebagai zona mati yang tidak boleh dihuni kembali. Pemerintah mulai membangun pemukiman baru di lahan yang lebih tinggi, tepat di area punggungan yang dilewati Arman malam itu. Arman berdiri di depan papan pengumuman di lokasi pemukiman baru. Sebuah peta evakuasi baru telah dipasang secara resmi. Kali ini, jalurnya tidak lagi mengikuti logika beton yang lurus dan memotong lereng. Jalur di peta itu meliuk-liuk seperti punggungan berbatu yang menembus bekas hutan bambu, persis seperti jalur di peta tua yang kini telah kosong. Optimalisasi berdasarkan audit geologi terbaru. Begitu bunyi keterangan di bawah peta tersebut. Arman menyentuh permukaan papan pengumuman itu. Ia tahu, secara teknis jalur ini memang paling aman. Namun, ia juga tahu sesuatu yang tidak berani ia sampaikan pada siapapun, bahwa setiap beberapa puluh tahun, tanah ini menuntut ingatan. Ia menelan mereka yang melupakan sejarah dan menghapus keberadaan mereka agar dunia bisa memulai lembaran baru tanpa rasa bersalah. Hujan mulai turun lagi sore itu. Bukan hujan besar, hanya gerimis tipis yang membasahi bumi yang baru saja ditata ulang. Arman menatap tanah di bawah kakinya, merasakan getaran halus yang mungkin hanya imajinasinya saja. Dia mungkin melupakan Satrio, melupakan jalan beton yang amblas, dan melupakan peringatan di peta tua itu. Namun, selagi Arman masih bernafas, ia akan menjadi penjaga ingatan yang tersisa. Setidaknya sampai tanah ini memutuskan untuk mengambil ingatannya juga.